Mas, tinggal hitungan minggu lagi, anak kita bakal lahir. Kamu pasti bahagia banget kan? Iya seneng, pastilah. Aku cuma pengen kamu selalu di sini buat aku. Aku butuh kamu, Mas, buat ngadepin semuanya. Aku takut, apalagi ini anak pertama kita. Iya, tenang saja. Aku pasti di sini kok. Kamu gak usah khawatir berlebihan. Tapi kok Mas belakangan ini kayak jauh gitu? Biasanya Mas tuh yang selalu care sama aku. Sekarang kayak ada yang berubah. Iya, aku tuh cuma lagi banyak pikiran aja. Masih harus ngurus kerjaan juga kan. Kamu ngerti kan? Aku butuh refreshing juga. Jangan mikir yang aneh-aneh ya. Aku ngerti, Mas. Tapi aku butuh kamu lebih dari biasanya sekarang. Anak kita butuh ayah yang selalu ada. Pasti, tenang aja. Hahaha, Mas Bima, kamu tuh bisa aja. Masa Lia nggak curiga sama kamu sih? Gimana ceritanya? Dia nggak tahu apa-apa kayaknya. Dia terlalu percaya sama aku. Lagian aku juga kan cuma butuh refreshing. Hidup tuh nggak bisa serius terus. Kamu ngerti kan maksud aku, Ayu? Aku ngerti banget kok. Kamu tuh terlalu serius. Udah santai aja. Di sini sama aku nggak ada yang perlu dipikirin. Tuh kan, enaknya sama kamu tuh aku ngerasa bebas. Bukan berarti aku nggak sayang sama Lia. Cuma... Hehehe, udah nggak usah dipikirin. Aku paham kok. Aku tahu kamu masih sayang sama Lia. Tapi kamu juga butuh kesenangan kan? Sesekali keluar dari rutinitas yang bikin jenuh. Apa-apaan ini? Suami orang malah main-main sama Ayu. Semoga aja ini bisa selamanya kayak gini. Aku seneng banget ada di samping kamu. Kita nikmatin aja yuk. Selama kita bisa, kita nikmatin aja. Bim, aku udah dengar kabar gak enak. Apa bener kamu masih main-main sama Ayu? Lihat tuh, lagi hamil besar loh Bim. Dia butuh kamu buat selalu ada di sampingnya. Hahaha, Dedi, kamu tuh serius banget sih. Lia baik-baik aja kok di rumah. Gak usah dibesar-besarin lah. Kamu ngerti gak sih? Lia tuh lagi rentan sekarang. Dia ngorbanin banyak hal buat kamu, buat keluarganya. Kamu gak inget gimana dia dulu ngedukung kamu? Masa sekarang malah gini? Dedi, hidup itu butuh kesenangan. Aku cuma nyari tempat refreshing aja. Bukan berarti aku gak sayang sama Lia. Kamu yang gak ngertiin aku. Aku ngerti kok Bim, aku ngerti banget. Cuma masalahnya kamu yang egois. Kamu cuma mikirin diri sendiri, gak mikirin perasaan Lia. Apa kamu gak takut nyesel nanti? Nyesel? Hidup itu singkat, Dad. Aku cuma mau nikmatin hidup. Lagian apa salahnya sih punya teman buat ngobrol dan senang-senang sesekali? Temen ngobrol? Kamu sadar gak sih? Ini tuh gak cuma sekedar ngobrol. Kamu main hati sama perempuan lain. Apa kamu gak ngerti gimana dampaknya kalau sampai Lia tahu? Dad, Lia gak akan tahu. Aku jaga semuanya biar tetap aman. Kamu tuh terlalu serius. Hidup tuh harus dinikmati. Kalau gitu, aku kasih tahu kamu sekarang. Cepat atau lambat, Lia bakal tahu. Dan kalau itu terjadi, kamu bakal nyesel seumur hidup Bim. Jangan bilang aku gak pernah ingetin kamu. Bener juga sih apa yang dikatakan si Dedi. Tapi bodo amat lah. Udahlah Dad, kamu terlalu lebay. Lia gak akan tahu apa-apa kok. Semoga kamu gak nyesel Bim. Kok kelihatan mikir berat gitu Bu? Ada apa? Pak, Ibu nggak enak hati lihat Bima sama Ayu sering mesra-mesraan, entah itu di rumah ataupun di kebun belakang. Ibu sering ngintip mereka. Mesra-mesraan? Apa jangan-jangan kamu salah lihat Bu? Jangan sampai memfitnah loh. Enggak Pak, Ibu udah lihat sendiri dengan mata kepala Ibu sendiri. Bima sering banget main ke rumah Ayu. Awalnya Ibu pikir cuma temenan aja, tapi mereka kelihatan deket banget. Ibu takut mereka selingkuh, Pak. Ini masalah besar Bu. Kalau benar mereka selingkuh, kasihan banget Lia. Dengar-dengar Lia itu lagi hamil besar loh. Tapi kamu yakin mau ikut campur? Takutnya nanti malah jadi panjang masalahnya. Ya, tapi Ibu nggak tega, Pak.
Lia itu baik banget, nggak pantas dia dihianatin. Rasanya ibu harus kasih tahu dia. Tapi ngomongnya pelan-pelan aja ya. Bapak nggak mau kalau nanti malah jadi salah paham atau malah ribet. Iya pak, ibu juga nggak mau sembarangan. Ibu akan ngomong hati-hati sama Lia. Bu, beneran? Mas Bima selingkuh sama si Ayu-Ayu itu? Kok tega banget dia? Maafin ibu Lia, ibu nggak ada niatan bikin kamu sedih. Tapi ibu nggak tahan lihat kamu terus-terusan dibohongin. Kamu berhak tahu yang sebenarnya. Kenapa Bu? Padahal aku pikir dia sayang sama aku. Aku udah setia sama dia. Aku nggak ngerti kenapa dia bisa kayak gini. Lia, sabar ya nak. Kadang orang yang kita percaya justru yang paling sering nyakitin kita. Saya tahu ini berat, tapi kamu kuat Lia. Kamu harus siap hadapi ini. Tapi aku nggak tahu harus gimana Bu. Aku masih sayang sama dia. Dan sekarang aku lagi hamil anak dia. Kalau aku pergi, gimana nasib anak ini? Lia, saya ngerti kalau kamu masih punya perasaan sama Bima. Tapi kamu juga harus pikirin kebahagiaan kamu dan anak kamu. Kalau dia nggak bisa setia sekarang, apa kamu masih bisa percaya nanti? Iya Bu, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku nggak bisa bayangin hidup tanpa dia. Pelan-pelan aja Lia. Kamu nggak perlu buru-buru ambil keputusan sekarang. Yang penting kamu pikirin baik-baik apa yang terbaik buat kamu dan anak kamu. Kak, kenapa diam aja? Kakak harus lawan. Gak bisa gini aja dong. Masa kalian biarin aja Mas Bima nyelingkuhin kakak kayak gitu? Aku nggak tahu harus gimana Rani. Aku masih sayang sama dia. Meskipun dia udah nyakitin aku, di satu sisi aku nggak rela ninggalin dia. Kakak harus mikirin masa depan anak kakak juga. Kakak harus kasih contoh yang baik buat dia. Jangan sampai Mas Bima ngerusak hidup kakak dan anak kakak. Tapi aku takut Rani. Aku nggak pernah bayangin harus ngelewatin ini semua sendiri. Kalian nggak sendiri. Aku ada di sini buat kalian. Aku bakal bantu apapun yang kalian butuhin. Yang penting jangan sampai kakak hancur gara-gara dia. Anak kakak harus punya ibu yang kuat dan tegar. Makasih Rani. Aku nggak tahu apa yang harus kulakukan tanpa kamu di sini. Tapi tetap aja aku takut. Ibu Lia, persiapannya sudah selesai ya. Sebentar lagi kita akan mulai proses persalinan. Tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih Mbak. Kakak nggak usah takut ya. Semua bakal baik-baik aja. Aku bakal ada di sini, nemenin kakak sampai kapanpun. Iya Rani, makasih udah ada di sini buat aku. Aku benar-benar butuh dukunganmu. Iya kak, sekarang kakak fokus saja buat anak kakak. Nanti kita pikirin langkah selanjutnya. Kamu tahu nggak kalau kelakuanmu ini udah bikin tetangga nggak nyaman? Saya sebagai ketua RT merasa bertanggung jawab di sini. Pak Haris, ini urusan pribadi saya kok. Ngapain Pak Haris ikut campur? Urusan pribadi ya. Tapi kamu itu punya tanggung jawab sebagai suami Bima. Apalagi Leo sebentar lagi mau melahirkan dan dia perlu dukungan kamu. Kamu paham kan? Pak, hidup itu pendek, gak usah ribet-ribet. Semua orang juga punya urusannya sendiri. Bima, saya ngomong gini bukan karena mau ikut campur, tapi karena saya merasa saya ini punya tanggung jawab yang besar sebagai ketua RT. Lia, istrimu itu butuh kamu. Lia bisa urus sendiri pak. Saya juga nggak mau hidup saya dikekang. Kamu bikin pernikahan itu cuma buat senang-senang Bima. Lia nggak cuma butuh kamu buat materi. Dia butuh kehadiran kamu. Apalagi nanti kalau bayi kamu sudah lahir, kamu nggak kasihan ya sama dia. Pak, saya udah bilang ini hidup saya. Kalau Pak Haris mau ngatur, mending urus hidup sendiri aja deh. Saya udah dewasa kok. Bima, saya cuma mau kamu sadar. Tetangga udah pada ngomongin. Mereka kasihan sama Lia. Kamu sendiri nggak merasa bersalah. Terserah mereka mau ngomongin apa pak. Saya nggak peduli. Mas Bima, kamu gak ngerasa bosan hidup monoton sama Lia? Sama aku kan lebih seru. Kita bisa ketemu bebas gini. Ya, tapi kamu juga tahu kan situasinya nggak gampang. Lia bakal curiga kalau aku sering hilang. Makanya udah tinggalin aja dia.
Kita bisa lebih bebas kalau nggak ada Lia. Hahaha, kamu enak ngomong gitu. Tapi aku yang harus tanggung resikonya, Ayu. Resiko itu ada buat dinikmatin. Daripada kamu terkurung sama Lia terus, mending sama aku. Po ame-ame kita di sini, bebas, nggak ada yang ganggu. Yuk, kita main pok ame-ame. Kamu memang beda, Ayu. Gak ada yang bisa bikin aku sepuas ini. Tentu dong, aku kan spesial. Besok kita ketemu lagi ya. Iya, besok malam kita ketemu lagi. Sekarang kita main kuda-kudaan yuk biar seru. Hehehe. Wah, boleh banget tuh. Hui. Ayo Mas Bim, jalan. Hehehe. Pegangan ya, kita main kuda-kudaan. Hehehe. Anakku, Rani, lihat anakku lahir. Aku bangga sama kamu, Kak. Meskipun tanpa Mas Bima di sini, kamu tetap kuat. Aku cuma berharap Mas Bima ada di sini, Ran. Dia harusnya lihat anak kita. Kakak nggak usah mikirin Mas Bima dulu. Fokus sama bayi ini ya. Bayi ini butuh kasih sayang kakak, butuh ibu yang kuat. Nak, kamu anak yang kuat ya. Bunda akan selalu ada buat kamu. Kak, anak ini adalah hadiah buat kamu. Kamu nggak sendiri. Ada aku di sini. Ada keluargamu. Kita semua sayang sama kamu dan bayi ini. Iya Rani. Terima kasih udah selalu ada buat aku. Meski kadang aku merasa hampa tanpa Mas Bima. Kakak nggak perlu terlalu berharap sama Mas Bima. Kakak lihat sendiri. Dia nggak pernah ada di saat-saat penting kayak gini. Aku cuma ingin Bima berubah, Rani. Aku ingin dia ngerti apa artinya punya keluarga. Aku masih cinta sama dia. Berharap dia gak kayak gini. Semoga aja, Kak. Tapi kalaupun dia nggak berubah, kakak harus kuat. Kakak masih punya anak ini, punya aku dan keluarga. Mas, ini anak kita. Bayi yang selama ini kita tunggu-tunggu. Oh, selamat ya Lia. Aku maksudnya selamat untuk kita. Hebat ya Mas Bima, udah jadi bapak. Tapi nggak sempat-sempatnya nemuin kakakku di rumah sakit pas lahiran. Apa gitu? Memang Mas nggak berasa bersalah ninggalin kakakku pas lahiran? Iya, aku sibuk waktu itu, banyak urusan kerjaan. Nggak apa-apa, Mas. Aku ngerti. Mungkin kamu memang lagi banyak kerjaan dan pikiran juga. Kalian ini loh, Mas, udah hampir gak kuat waktu lahiran. Untungnya aku ada buat dia. Tapi lihat sekarang, kamu datang cuma kayak formalitas saja. Aku ngerti kok Rani. Aku tahu aku salah. Tapi nggak usah diungkit terus. Aku juga pusing sendiri. Mas, aku cuma berharap kita bisa jadi keluarga yang utuh. Aku nggak mau anak kita nanti tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah yang benar-benar peduli. Itu aja, Mas. Cup. Udah yuk kalian, masuk aja. Nah, istriku dan anakku sudah pulang. Jadi semuanya aman. Nggak perlu ada yang dipikirin. Aku main ke rumah Ayu. Kangen main pok ame-ame sama kuda-kudaan. Hehehe. Lia, aku ngerti kok. Kamu lagi bingung. Tapi sampai kapan kamu mau terus bertahan kayak gini? Kamu butuh ketenangan. Apalagi sekarang ada bayi. Aku sayang sama Mas Bima. Aku masih ingat semua kenangan indah kita dulu. Aku juga nggak kuat sama sakitnya diabaikan terus-terusan kayak gini. Aku ngerti Lia, cinta itu memang gak gampang. Tapi kalau kamu bertahan cuma karena perasaan itu, apa itu cukup? Kamu butuh kebahagiaan dan bayimu juga. Jangan sampai kamu nyiksa dirimu sendiri. Nggak pernah nyangka kalau Mas Bima bisa berubah gini. Dulu dia sayang banget sama aku. Sekarang kayak ada jarak yang gak bisa aku tembus. Mungkin dia udah teralihkan sama yang lain. Aku dengar-dengar dia sekarang sering ketemu sama si Ayu, tetangga yang bahenol itu. Dia memang punya paras cantik, tapi itu bukan alasan buat Bima ninggalin kamu. Ini salah dia. Jadi bener ya, aku cuma takut menduga. Tapi ternyata semua orang udah tahu ya. Aku merasa bodoh, Dad. Enggak, kamu enggak bodoh Lia. Kamu cuma terlalu sayang sama Bima sampai kamu enggak lihat keburukan dia.
Sekarang, kamu harus pikirin masa depanmu dan masa depan anakmu. Jangan biarin dirimu terus terluka. Saudara-saudara, kita semua udah dengar dan lihat sendiri kelakuan Bima yang gak bisa lagi kita tolerir. Sebagai seorang suami dan ayah, kamu udah lalai Bima. Saya minta maaf Pak Haris. Saya janji, saya akan perbaiki semuanya. Saya tak akan selingkuh lagi dengan Ayu. Maaf gak cukup Bima, kita udah kasih tahu kamu banyak kesempatan, tapi kamu malah ngulang-ngulang kesalahan yang sama. Banyak warga sini yang gak nyaman dengan kelakuanmu yang suka mojok di kebun dan di gubuk tengah sawah. Mas, semua yang kamu lakukan gak cuma nyakitin aku, tapi juga nyakitin bayi kita. Aku gak bisa terus-terusan hidup dalam ketidakpastian kayak gini. Lia, tolong kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku beneran mau berubah. Aku beneran mau jadi ayah yang baik buat anak kita. Aku mau pergi saja dari Ayu. Enggak mas, aku udah cukup terluka. Aku gak bisa lagi percaya sama semua janji-janji kosongmu. Ini bukan cuma soal kita, tapi juga soal masa depan anak kita. Udah saatnya kamu pikirin kebahagiaanmu sendiri, Kak. Jangan biarin Bima ngambil semua ini lagi dari kamu. Iya, aku gak pernah bermaksud nyakitin kamu kayak gini. Kita semua sudah sepakat Bima. Kamu dicoret dari warga kampung sini. Itu akibat kamu selingkuh dan mendatangkan keburukan di kampung ini. Aku pergi dulu ya Bima. Aku rasa kamu sudah tak lagi guna sebagai calon suami. Kamu aja diusir dari kampung ini. Mau tinggal di mana kita? Dasar cowok murahan. Semuanya sudah berakhir. Tak ada lagi yang bisa diperbaiki.